Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semua rekan dan rekan kita yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jason Saputra, selaku CEO dari Govi Clothing Indonesia, akan memperkenalkan dan juga mempresentasikan ide bisnis yang saya jalankan. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada analisis kompetitor, ketiga ada rancangan biaya dan pendapatan, serta strategi bisnis yang dijalankan dari Govi Clothing Indonesia. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu di zaman yang modern seperti sekarang ini, trend fashion menjadi salah satu industri terbesar dan menjadi populer di kalangan remaja. Sejak tahun 2000, data perkembangan produksi dari industri fashion meningkat 2 kali lipat. Di samping itu, uh, tingkat populasi dunia juga meningkat akibat dari industri fashion. Karena industri fashion ini juga merupakan salah satu industri penyumbang populasi terbesar pada dunia. Nah, untuk itu, Govi Clothing Indonesia hadir sebagai toko yang menjual berbagai barang fashion dengan konsep sustainable product atau fashion berkelanjutan dengan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya analisis kompetitor. Di Indonesia sendiri terdapat 5 brand lokal yang menjadi kompetitor utama dari Govi Clothing Indonesia. Yang pertama ada Sejauh Mata Memandang dengan desain baju uh, berupa konsep dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada Sare yang berfokus pada pakaian baju tidur dengan menggunakan serat cleansing dari Austria. Kemudian ada Sukacita. Mereka menggunakan pengrajin ibu-ibu di desa untuk membuat produk dari Sukacita itu sendiri. Keempat, ada Pijak Bumi. Mereka berfokus pada alas kaki yang sustainable. Jadi hanya alas kaki, tidak ada baju maupun celana yang dibuatnya. Yang kelima ada Imaji Studio. Mereka bekerja sama dengan pengrajin di seluruh Indonesia dengan desain dan motif dari tanaman lokal. Ini merupakan 5 brand lokal yang menjadi kompetitor utama dari Govi Clothing Indonesia. Selanjutnya yaitu di sini ada The Happy Startup Canvas yang dibagi menjadi beberapa poin penting seperti tujuan, visi, values, story, problems, solution, early adopters, dan value proposition. Yang pertama yaitu ada purpose atau tujuan dari Govi Clothing Indonesia yaitu untuk menjaga lingkungan dan juga memanfaatkan barang yang tidak berguna sehingga dapat dimanfaatkan dari Govi Clothing Indonesia. Visinya yaitu menjadi sebuah perusahaan ramah lingkungan terbesar yang membawa dampak baik bagi lingkungan, terutama di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada value, yaitu memiliki bahan yang nyaman, keamanan produk terjamin, dan juga didesain dengan desainer baju atau fashion designer berkualitas dan juga menggunakan bahan yang baik pada produk yang akan kami jual. Kemudian story-nya, jadi kami ingin orang-orang itu menceritakan tentang perusahaan kami, bahwa perusahaan kami memiliki bahan yang ramah lingkungan dan juga nyaman untuk digunakan. Problems-nya sendiri, fashion merupakan industri dengan tingkat pencemaran yang terbesar di dunia, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian solusinya itu kita menjadi sebuah perusahaan fashion dengan menerapkan konsep sustainable fashion dalam pemilihan material yang ramah lingkungan. Kemudian ada early adopters. Jadi target utama dari perusahaan kami yaitu adalah setiap orang yang berdedikasi pada kehidupan dan juga yang ramah lingkungan dan juga untuk setiap orang yang menyukai fashion. Kemudian value proposition, jadi perusahaan kami memberikan produk dengan bahan yang baik dan juga berkualitas sehingga nyaman dipakai, dilengkapi dengan desain yang modern sehingga dapat digunakan secara kasual maupun non kasual. Selanjutnya di sini ada rancangan biaya dan pendapatan. Jadi berbagai biaya akan ditampilkan di sini seperti bahan bahan pembuatan dari produk kami, linen, kemudian ada sablon,
benang, kancing, dan lain sebagainya akan dipaparkan di sini. Kemudian pendapatan yang atau return of investment yaitu sebesar 55,6%. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Jadi strategi yang akan saya gunakan yaitu membangun brand dengan melakukan pembuatan baju yang ramah lingkungan tentunya, dan juga menggunakan bahan pada produk yang dapat terurai. Jadi produk yang dibuat dari bahan ramah lingkungan ini kemudian didesain oleh fashion designer sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian setelah produk jadi akan dilakukan pemasaran melalui sosial media sehingga dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan juga maksimal. Jadi kita dapat memfilter berbagai target yang akan kami pasarkan. Kemudian Govi Clothing Indonesia juga akan membayar berbagai influencer untuk melakukan pemasaran sehingga lebih cepat untuk dikenal oleh masyarakat luas. Karena engagement yang didapat dari influencer itu sendiri akan tinggi berdasarkan yang dilakukan pada platform tersebut. Selain itu, saya juga menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dan juga kita akan menyediakan berbagai potongan harga atau biasa disebut dengan diskon. Di samping tinggi pemasaran berbagai produk yang telah dibeli dan mendapatkan berbagai feedback dari customer, saya akan melakukan berbagai perbaikan atau inovasi jika ada kesalahan. Kemudian berbagai penjualan ini akan disesuaikan pada revolusi industri 4.0 dari startup Govi Clothing Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jason Saputra, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.